Terkadang kita terlalu fokus menjaga kesehatan fisik sampai lupa jika kesehatan mental juga sama pentingnya. Hari ini aku mengajak kalian ngobrol santai tentang mental health dan proses terjadinya gangguan jiwa. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita masuk ke proses gangguan jiwa, kita ketahui dulu yuk apa itu mental health. Ini mencangkup bagaimana kita berpikir, merasa, dan merespon situasi sehari-hari. Kalau mental kita sehat, kita bisa berpikir jernih, mengelola emosi dengan baik, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Tapi, kalau mental health itu terganggu, itu bisa memunculkan berbagai masalah, dari cemas berlebihan hingga depresi yang berkepanjangan. Nah, teman-teman, gangguan jiwa nggak muncul begitu saja. Ada dua faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalaminya. Yang pertama, faktor predisposisi, dan yang kedua, ada faktor presipitasi. Predisposisi ini seperti modal awal yang bisa membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental. Faktor ini bisa berasal dari tiga aspek utama. Yang pertama, biologis, yang kedua, psikologis, dan yang ketiga, sosial dan lingkungan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini berhubungan dengan kondisi tubuh dan otak seseorang. Kalau ada ketidakseimbangan dalam sistem ini, bisa meningkatkan resiko gangguan jiwa. Apa saja penyebabnya? Jika dalam keluarga ada riwayat gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, atau depresi berat, kemungkinan besar anggota keluarga lainnya juga punya resiko yang lebih tinggi. Ini karena ada gangguan gen tertentu yang diwariskan dan membuat otak lebih rentan mengalami ketidakseimbangan. Otak kita mengandung bahan kimia seperti serotonin dan juga dopamin yang berfungsi untuk mengatur suasana hati, emosi, dan juga respon terhadap stres. Kalau kadar neurotransmitter ini terlalu rendah atau terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan gangguan mental. Contohnya, jika kita kekurangan serotonin, itu bisa menyebabkan depresi dan kecemasan. Dan jika kelebihan dopamin, itu bisa dikaitkan dengan penyakit skizofrenia. Cedera kepala akibat kecelakaan bisa merusak bagian otak yang mengatur emosi dan perilaku. Penyakit seperti Alzheimer atau Parkinson juga bisa menyebabkan perubahan perilaku dan suasana hati. Faktor ini berhubungan dengan pola pikir dan pengalaman hidup seseorang. Kalau seseorang mengalami pengalaman buruk atau memiliki cara berpikir yang tidak sehat, ini bisa lebih rentan mengalami gangguan mental. Adapun contoh yang pertama, yakni trauma dan pengalaman masa kecil yang buruk. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional lebih beresiko mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, depresi, atau kecemasan saat dewasa. Kehilangan orang tua di usia dini juga bisa menimbulkan ketidakstabilan emosional jangka panjang. Contoh yang kedua yakni pola pikir maladaptif atau cara berpikir yang tidak sehat. Jika seseorang selalu berpikir negatif tentang dirinya, ia bisa mengembangkan gangguan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan sosial. Faktor yang ketiga yakni faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental seseorang. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko gangguan jiwa adalah yang pertama, isolasi sosial dan kurangnya dukungan. Yang kedua, tekanan ekonomi dan pekerjaan. Dan yang ketiga, budaya atau stigma terhadap masyarakat dan juga dari diri sendiri. Kalau predisposisi itu seperti bibit, nah presipitasi ini adalah pemicunya. Faktor ini bisa memperburuk kondisi mental seseorang dan akhirnya menyebabkan gangguan jiwa. Nah, di dalam proses ini terdapat stresor-stresor yang bisa memicu timbulnya gangguan jiwa. Nah, salah satu stresor di antaranya itu yakni stresor psikososial. Stresor psikososial seperti kehilangan orang tua, pasangan, atau sahabat bisa menyebabkan duka mendalam dan bisa menyebabkan munculnya depresi atau gangguan mental lainnya. Adapun beban tugas yang terlalu berat tanpa waktu istirahat itu bisa menyebabkan burnout, bahkan kecemasan. Stresor yang kedua yakni stresor biologis. Stresor biologis ini bisa dipicu berbagai faktor. Yang pertama, perubahan hormon. Wanita lebih rentan mengalami perubahan suasana hati akibat perubahan hormon, misalnya saat PMS atau kehamilan atau masa menopause. Faktor yang kedua yakni kurang tidur dan pola makan yang tidak baik.
Kurang tidur bisa mempengaruhi keseimbangan kimia otak dan meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Defisiensi zat gizi seperti vitamin B12 dan zat besi juga bisa menyebabkan gangguan suasana hati. Faktor yang terakhir yakni penggunaan alkohol dan narkoba. Alkohol dan narkoba bisa merusak sistem saraf dan memperburuk kondisi mental seseorang. Stresor yang ketiga atau yang terakhir adalah stresor lingkungan. Stresor lingkungan bisa dipicu berbagai hal seperti bencana alam atau perang, tinggal di lingkungan yang tidak aman, dan tekanan dari media sosial. Orang yang mengalami seperti gempa bumi atau perang bisa mengalami PTSD, bahkan trauma yang berkepanjangan. Begitu pula dengan hidup di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi bisa membuat seseorang selalu merasa cemas dan takut. Selanjutnya, pada ekspektasi yang tidak realistis di media sosial bisa menyebabkan gangguan citra tubuh dan depresi. Jadi, gangguan jiwa itu nggak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan, lalu ada pemicu yang akhirnya membuat gangguan itu muncul. Yang paling penting, kita harus sadar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kamu merasa ada yang nggak beres dengan emosimu, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bisa cerita ke orang yang dipercaya atau konsultasi ke profesional. Dan buat kita semua, yuk mulai lebih peduli dengan kesehatan mental, baik diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang yang paham betapa pentingnya kesehatan mental. Stay healthy and stay mindful. Bye-bye.